Terbongkar, terbongkar, terbongkar. Arti dari kode-kode tersembunyi di balik logo PSI yang baru. Dulu gambar mawar, sekarang berubah jadi logo gajah. Ini sepertinya ada bau-bau Bapak Jokowi dan perseteruannya dengan PDI Perjuangan. Apa ya ini tafsiran dari logo baru PSI ini? Dan apa hubungannya dengan Bapak Jokowi dan PDI Perjuangan? Kita bahas selengkapnya di video ini ya. Tonton sampai selesai. Bahkan logo baru dari bendera partai tersebut sudah terpasang di sejumlah ruas jalan, termasuk di dekat kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Menanggapi pergantian tersebut, Jokowi lantas ikut buka suara. Saat ditemui di kediamannya di Sumber Banjarsari, Solo, tepatnya pada Senin 14 Juli 2025, Jokowi menyebut bahwa perubahan tersebut merupakan hal yang wajar bagi sebuah partai. Bagi sebuah perusahaan, Jokowi mengaku bahwa PSI sendiri juga harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar. Tak lupa Jokowi juga turut mengapresiasi partai yang dipimpin oleh anak bungsunya yaitu Kaisang Pangarep karena sudah mengadopsi idenya untuk menjadikan PSI sebagai partai super TBK. Jokowi juga turut menyampaikan pujian dengan menyebut bahwa logo baru PSI tersebut keren. Sementara itu saat ditanya terkait acara Kongres Partai pada 19 Juli 2025 mendatang, Jokowi memastikan bahwa dirinya akan hadir dalam kegiatan tersebut. Kalau menanggapi tentang perubahan yang udah di-spillkan PSI seperti apa Pak? Perubahan bendera dan warna itu Pak, sesuai Pak Jokowi enggak? Menurut saya yang pertama, PSI Partai Super TBK. Saya kira tapi dalam implementasi dalam pelaksanaan seperti apa kan belum ya. Paling tidak Partai Super TBK sudah dipakai oleh PSI. Partai yang milik seluruh anggota, terbuka untuk semuanya, dan yang paling penting ini ada pemilu raya, ada pilihan ketua, dan dilaksanakan dengan e-voting, dengan voting online, satu anggota satu suara yang ikut berpartisipasi. Saya kira itu juga sebuah hal yang sangat baik. Ya, Pak, kalau untuk yang perubahan-perubahan seperti logo itu tanggapannya seperti apa Pak? Ya baik-baik saja, sebuah brand itu kan perlu terus diperbaharui, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, disesuaikan dengan kalau dalam bisnis permintaan pasar. Ya, ini permintaan pasar apa ini? Bisa dirubah, bisa diganti total. Saya kira baik-baik saja, dan saya melihat tadi juga baru melihat di depan ya keren. Nah ini ya, Bapak Jokowi merespon pergantian logo PSI ya, dari mawar jadi ikon gajah. Menurut Bapak Jokowi ya, sebuah brand perlu terus diperbarui. Ngeri bukan main ya. Ya, ini sepertinya ada bau-bau Bapak Jokowi dan perseteruannya dengan PDI Perjuangan yang berlambangkan banteng itu ya. Kenapa ini logo PSI kok diganti menjadi gajah? Waduh, ini gimana nih? Coba kita searching dulu lah ya. Banteng sama gajah itu menang mana gitu. Kita lihat saja. Ya, ini loh. Dalam pertarungan 1 lawan 1, gajah kemungkinan besar akan memenangkan pertarungan melawan banteng. Gajah lebih besar, lebih kuat, dan memiliki pertahanan yang lebih baik. Meskipun banteng memiliki tanduk dan bisa berbahaya, gajah memiliki ukuran dan kekuatan yang jauh lebih unggul. Gajah juga dapat menggunakan belalainya untuk menyerang dan melindungi diri. Secara umum, gajah memiliki keunggulan fisik yang signifikan dalam pertarungan melawan banteng. Itu loh, ya.
Ya apa gara-gara ini ya? Ya, logo PSI ini diganti menjadi gajah. Apakah ini akan menginjak-injak banteng gitu maksudnya? Waduh, waduh, waduh. Ini ngeri bukan main ini. Gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah begini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Saya bisa membaca, ya misalnya kenapa akhirnya Pak Jokowi berbeda paham dengan PDIP misalnya. Saya bisa menganalisisnya bukan karena kecenderungan pribadi, tapi karena adalah akibat daripada kita nggak menata sistem dengan baik. Misalnya Pak Jokowi dipilih rakyat, tapi kita tahu bahwa ada intervensi besar selama beliau memimpin dari belakang. Dan itu tidak nyaman, Bang. Otomatis itu tidak nyaman. Dan itulah yang menciptakan mekanisme dalam diri Pak Jokowi untuk berpolitik yang tidak diketahui oleh partainya. Karena ada gangguan, Bang. Itu kalau kita ungkap secara lebih belak-belakan, nantilah kita tulis ini sebagai pelajaran politik. Maka kita mesti belajar bahwa presiden itu kalau sudah terpilih jangan diintervensi, jangan diganggu dari belakang, jangan punya agenda lain di belakang layar, jangan istilahnya tuh sendiri-sendiri. Ini presidensialisme, tidak ada kekuatan lain. Cuman satu yang dipilih rakyat itu cuman 2 orang. Bahkan kalau dalam sistem Amerika itu wakilnya itu running mate, yang dipilih itu presidennya doang. Karena ini nanti cuman untuk ngebantuin, kan kira-kira gitu, Bang. Itu nggak boleh kita tawar-menawar, bikin dapur sendiri, bikin operasi sendiri, megang institusi dalam negara, dimainkan sendiri dari belakang. Tidak boleh, Bang. Ini kan yang sebenarnya menciptakan Pak Jokowi melakukan semacam rebellion terhadap situasi. Karena dia tahu ini nggak baik gitu loh. Nah yang begini-begini, Bang, harus kita introspeksi. Ada salahnya kita. Masa Pak Jokowi terus yang salah? Nah ini loh yang menjadi bukti saat Bapak Jokowi masih menjadi Presiden Republik Indonesia, beliau ogah jadi petugas partai. Ya karena Bapak Jokowi diganggu dari belakang. Ya kayak PDI Perjuangan ini berusaha menyetir Bapak Jokowi. Pantesan toh banyak kader PDI Perjuangan yang menyerang Bapak Jokowi. Ternyata Bapak Jokowi ini seperti melawan banteng yang seakan-akan mengintervensi beliau, yang ingin menyetir beliau sebagai Presiden Republik Indonesia. Seperti itu. Waduh. Ini loh, gimana ini menurut kalian? Gimana coba kalau sudah begini? Kita lanjutkan saja video berikutnya. Dulu semua orang masih cukup takut dengan elit-elit partai. Ketika ketua umum berfatwa, semuanya tak ada yang boleh melawan, tegak lurus dan berbaris secara rapi. Tapi oligarki dan ketua partai, kekuatan partai di tangan Pak Jokowi itu selesai semuanya. Partailah yang tunduk kepada Pak Jokowi. Aduh. Ya, memang ya kekuatan Bapak Jokowi ini lebih besar dari partai-partai. Ketua umum ya tunduk kepada Bapak Jokowi. Ngeri bukan main. Ini yang mengatakan Bang Adi Prayitno ini tadi loh. Ya memang ya Bapak Jokowi ini benar-benar ngeri. Bang Adi Prayitno sampai kagum ya dengan Bapak Jokowi ini. Aduh, ngeri. Ini gimana ini menurut kalian ya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita lanjutkan saja video berikutnya. Tolong dibantu dong, makasih. Sorry, Bang. Saya sudah berkomunikasi dengan beliau. Saya sudah 1 minggu ini di Solo. Ya. Baru saja tadi mendarat pukul 3 tadi. Mengenai beliau akan menjadi ketua umum atau tidak, itu sudah kami obrolkan di seminggu terakhir ini. Sangat mungkin juga.
anak sama bapak saling. Ya, ya. Yang saya yakinkan kepada beliau adalah satu, berilah kesempatan kepada anak muda. Anak muda itu bukan pemimpin masa depan, anak muda itu pemimpin masa kini. Ngeri. Ini ya, Mas Kaisang Pangarep ya maju kembali sebagai calon ketua umum PSI ya. Di saat yang bersamaan ia menegaskan ayahnya yaitu Bapak Jokowi tidak akan maju sebagai calon ketua umum PSI. Mas Kaisang Pangarep minta Bapak Jokowi tak maju bursa calon ketua umum PSI. Ya kayak gimana ya, PSI ini terlalu kecil untuk figur sebesar Bapak Jokowi. Ya mungkin seperti itu pemikirannya Mas Kaisang ya. Gimana ini menurut kalian? Kita lanjutkan saja video berikutnya. Bagaimana saya nggak bisa sebut Bapak canggih? 2005 jadi wali kota, hanya 9 tahun udah jadi presiden. Semua ketua umum dilangkahinya kan. Jadi sampai hari ini masih Bapak paling canggih. Saya bilang Bung Karno itu mulai dari ketua umum PNI sampai jadi presiden itu butuh 20 tahun lebih. Ini Bapak cuma 9 tahun dan belum ada yang bisa menyamai itu. Nah, terus tentu beliau menyampaikan ya, tapi kan nggak usah lah saya diatribusi seperti itu. Ini kan juga menjadi persoalan tersendiri. Apa keberatannya Pak Jokowi dicap sebagai orang politisi paling paten di selama Indonesia berdiri? Ya dianggap mastermind dari semua presiden besar kan. Ini kan menjadi persoalan tersendiri. Gitu. Ya, memang ya. Bapak Jokowi ini politisi tercanggih, melangkahi para ketua umum. Ngeri bukan main ya. Ya memang jelas sangat betul ya. Bapak Jokowi yang paling canggih dalam politik. Lihat aja buktinya, sudah tidak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Ya, langkah Bapak Jokowi ini masih bikin ya lawan politiknya ketar-ketir. Jelas. Aduh. Gimana ini menurut kalian? Ya, kelihatannya Bapak Jokowi makan soto, jalan-jalan sama keluarganya itu dijadikan isu, ya. Ya, dijadikan isu oleh lawan-lawan politiknya itu. Aduh. Ini gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah begini? Kita lanjutkan saja video berikutnya. Ya ini sebenarnya kan masalah klasik ya. Sering saya temui ada beberapa orang ya dalam beberapa kesempatan ya kalau ketemu saya ngobrol gitu kan suka menceritakan ya kondisi-kondisi di internal ya baik suaminya atau baik istrinya gitu ya. Mereka suka bilang bahwa kalau sudah urusan politik ya, urusan pilih memilih itu sikapnya pasti udah beda gitu. Iya, saya bilang. Bahkan ada orang yang kelihatannya baik, kelihatannya santun gitu kan. Tapi kalau udah urusan politik ya, urusan pilih memilih itu sifatnya bisa beda ya. Makanya saya bilang dalam berbagai kesempatan saya selalu bilang hindari aja. Bahkan banyak yang terjadi itu di grup-grup WA gitu ya, apalagi grup WA keluarga besar. Nah itu suka ada ya saudara-saudara yang posting ya pilihan politiknya, terus menyalahkan pilihan politik yang bertentangan dengan dia. Itu akhirnya memicu di dalam keluarga itu perdebatan ya, yang tentu akhirnya masuk pada ranah personal, jadi saling tidak suka dan akhirnya ribut. Sudah bukan lagi urusan pilih memilih, tapi akhirnya saling bongkar aib gitu kan. Ya benar sekali Bang, benar sekali. Pendukung Bapak Jokowi gak mau ribut ya soal politik. Tapi yang anti dengan Bapak Jokowi biasanya sangat fanatik dan tidak rasional kalau berdebat, sampai-sampai ya bawa-bawa agama. Aduh.
Ya kayak jadi buang-buang waktu ya untuk diskusi ya. Ya apalagi pilihan mereka ya terus-terusan kalah. Akhirnya makin tantrum saja mereka-mereka itu. Benar sekali Bang, benar sekali. Gimana ini menurut kalian? Keluarga kalian seperti itu atau enggak? Atau gimana ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita lanjutkan saja video berikutnya. Relawan Jokowi ini memang relawan yang paling bersahan ya dibanding sama yang lain-lain gitu ya. Karena yang lain nggak ada relawan, Pak Bu Mega nggak ada relawan, SBY nggak punya relawan. Iya betul. Jadi kalau saya pernah ditanya juga, ini kok relawan mestinya kan udah bubar begitu pilpres. Saya bilang saya udah pernah mau bubarin berapa kali, tapi nggak ada yang mau bubar. Jadi komitmennya ternyata nggak mau itu mau ngawal Pak Jokowi dan segala macam. Jadi memang nggak ada matinya juga nih. Nah, jadi ya kita kalau lihat begini kan kita senang juga ada antusiasme. Ya ini loh ya. Ya hanya Bapak Jokowi yang pendukungnya paling solid. Ya gimana ya, orang tulus selalu dikelilingi orang-orang baik seperti itu. Ya gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah begini? Ya itu tadi loh, terbongkar sudah arti dari kode-kode tersembunyi di balik logo PSI yang baru. Dari mawar menjadi gajah. Ya. Dan ini ada bau-bau ya Bapak Jokowi dan perseteruannya dengan PDI Perjuangan yang berlogo banteng itu. Dalam pertarungan 1 lawan 1, gajah ini kemungkinan besar akan memenangkan pertarungan melawan banteng. Seperti itu. Apakah tafsiran dari logo baru PSI yang menjadi gajah ini ya akan mengalahkan PDI Perjuangan yang berlogo banteng itu? Atau gimana ini menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Perspektif. Dan jangan lupa juga share video ini ke grup-grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian dari saya, terima kasih.